Selamat malam kepada Bapak Fatoni dan juga kepada Ibu Mei selaku dosen mata kuliah di Manajemen Proyek Sistem Informasi ini. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan manajemen proyek kami yang berjudul Sistem Pertanian Presisi Terintegrasi Berbasis IoT dan Prediksi Cuaca Khusus Pertanian. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan untuk anggota kelompok 5 sendiri. Saya sendiri adalah Jonathan Pakpahan, kemudian ada Arfi Randita, Eka Darmayanti, Putri Mutiara, dan juga Gina Destia. Selanjutnya adalah latar belakang. Kenapa kami memilih sistem ini? Karena kami melihat masih banyak para petani yang belum memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pertanian mereka. Disinilah kami memanfaatkan teknologi seperti IoT dan perakiraan cuaca terintegrasi untuk memungkinkan pemantauan kondisi lahan dan tanaman secara real time dan memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan bagi para petani. Jadi, ini dapat membantu para petani untuk merencanakan penanaman secara efektif. Nah, untuk metode pengembangan yang kami gunakan adalah Agile. Kenapa? Karena Agile ini merupakan sistem metodologi pengembangan yang memang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, apalagi memang untuk proyek kami ini tuh selalu membutuhkan perubahan terus-menerus sesuai kebutuhan para petani juga. Nah, ini itu juga melalui tahap seperti sprint dan juga bisa diuji dan disesuaikan berdasarkan masukan dari pengguna seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini juga dapat memungkinkan perubahan kebutuhan untuk segera diakomodasi sehingga sistem pertanian presisi ini tetap relevan dan efektif bagi para petani. Nah, untuk peran IoT dalam pertanian itu sendiri, seperti judul kami, yaitu adalah untuk sensor IoT untuk pemantauan lahan, seperti kelembapan tanah, suhu, nutrisi, kesehatan tanaman, dan juga sinkronisasi data dengan cloud. Nah, untuk manfaat perakiraan cuaca buat petani, ini tentunya mereka dapat mengelola waktu, tanaman, penyiraman, pemupukan, dan panen secara lebih terencana dan juga dapat mempersiapkan diri terhadap perubahan cuaca yang tidak terduga dan mengurangi resiko yang terjadi. Nah, alasan memilih sistem ini adalah untuk optimalisasi penggunaan sumber daya, pengambilan keputusan yang lebih akurat, meningkatkan produktivitas, pengurangan resiko kegagalan panen, keberlanjutan pertanian, dan skalabilitas dan kemudian akses. Tujuan sistem ini adalah tentunya untuk mengembangkan sistem informasi berbasis IoT yang terintegrasi dengan prediksi cuaca mikrolokal untuk memantau kondisi lahan dan tanaman secara real time, mengolah irigasi, dan memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrim serta penyakit dan tanah hama tanaman. Ya, yang pasti bakal sesuai dengan kebutuhan para petani. Untuk sasaran sistem, tentunya ini adalah untuk para petani dan juga untuk pemantauan tanah dan tanaman secara real time, penggunaan air, peringatan dini, rekomendasi waktu tanam pemupukan, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan diagram WBS yang dapat dilihat di sini. Nah, dapat dilihat di sini untuk diagram WBS kami terdiri dari 6 tingkatan. Jadi dari 0.0 adalah sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT dan prediksi cuaca khusus pertanian. Untuk level satunya adalah perencanaan sprint dan produk backlog. Level 2-nya adalah sprint satu pengembangan infrastruktur dan IoT. Level 3-nya adalah sprint 2 integrasi dan prediksi cuaca. Level 4 sprint 3 pengembangan dan integrasi sistem rekomendasi. Level 5 adalah sprint 4 uji coba dan implementasi skala besar. Dan level 6 adalah sprint berkelanjutan pemeliharaan dan pengembangan. Nah, berikut adalah detailnya dari yang level 1 yaitu WBS perencanaan sprint dan produk backlog dapat dilihat di sini. Selanjutnya di sini adalah untuk tingkat duanya, sprint satu pengembangan infrastruktur IoT juga dapat dilihat di sini. Kemudian untuk level 3-nya dapat juga dilihat di sini, sprint 2 integrasi prediksi cuaca.
Di sini kami masing-masing membuat tingkatan sampai tingkat 4, dari tingkat 2, tingkat 3 hingga tingkat 4. Kemudian di sini adalah WBS Sprint 3 untuk pengembangan dan integrasi sistem rekomendasi atau level 4-nya. Bisa dilihat di sini juga. Nah, selanjutnya untuk mengambil contoh lebih detail, kami di sini mengambil di level 5 yaitu sprint 4 uji coba dan implementasi skala besar yang dimana ini akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih Jonathan. Jadi di sini saya akan menjelaskan WBS Sprint 4 yaitu uji coba dan implementasi skala besar yang dimana sudah kami sesuaikan WBS ini dengan tabel-tabel teks kegiatan yang ada pada sebelah kanan lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tingkat 3 dari Sprint 4, yaitu di 5.1.1 ada penyiapan lingkungan uji coba di lingkungan yang dimana SDM-nya adalah soil engineer. 5.1.2 implementasi sistem di lokasi pertanian, di mana SDM-nya ada IoT engineer. 5.1.3 monitoring dan pengumpulan data dari uji coba, yang dimana SDM-nya ada IoT engineer. 5.1.4 evaluasi kinerja sistem di lapangan, di mana SDM-nya ada sistem analis. Dan bisa dilihat di sebelah kanan, itu sudah sesuai antara WBS dan tabel teks kegiatannya. Baik, selanjutnya pada level 5.2, pada tingkatan ketiga ada 5.2.1 pengumpulan feedback dari petani dan pengguna, di mana SDM-nya ada product owner. 5.2.2 analisis feedback dan identifikasi masalah, SDM-nya sistem analis. 5.2.3 penyusunan rencana peningkatan berdasarkan feedback, SDM-nya ada product manager. 5.2.4 dokumentasi feedback dan tindakan yang diperlukan, yang dimana SDM-nya ada technical writer. Lanjut ke selanjutnya 5.3, yang dimana tingkat tiganya ada 5.3.1 identifikasi area yang perlu ditingkatkan, SDM-nya ada sistem analis. 5.3.2 implementasi perbaikan dan peningkatan sistem, di mana SDM-nya adalah software engineer. 5.3.3 pengujian ulang sistem setelah peningkatan, yang dimana SDM-nya ada QA engineer. Lalu ada 5.3.4 verifikasi kinerja yang ditingkatkan, SDM-nya juga ada QA engineer. Selanjutnya ada 5.4 dengan tingkat 3, 5.4.1 identifikasi fitur dilakukan ada product manager. 5.4.2 pengembangan dan implementasi fitur baru, SDM-nya adalah software engineer. 5.4.3 pengujian dan validasi fitur tambahan, SDM-nya ada QA engineer. Dan terakhir 5.4 dokumentasi laporan fitur baru, di mana SDM-nya adalah technical writer. Seperti yang dilihat antara WBS dan tabel teks kegiatan sudah dipastikan sama dan disesuaikan. Oke, baik. Terima kasih Putri atas penjelasan mengenai tingkatan level 5 dari WBS kita, yaitu sprint 4 uji coba dan implementasi skala besar. Jadi itulah merupakan detail yang dapat kami ambil sebagai contoh. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah WBS 6 sprint berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur IoT yang dapat dilihat di sini. Nah, berikutnya adalah untuk memperjelas sumber daya manusia yang ada di sistem yang kami buat. Berikut ini adalah OTK dan SDM yang akan dijelaskan oleh Arfi. Pada Arfi dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TK dan SDM dari proyek sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT dan prediksi cuaca khusus pertanian. Yang dimana itu berdasarkan 6 taks. Taks pertama itu perencanaan sprint dan product backlog, yang dimana staff terdiri dari developer team, interviewer, dan sistem analis
Untuk tenaga ahli terdiri dari product owner, stakeholders, scrum master, dan agronomis atau spesialis pertanian. Kemudian untuk task kegiatan manajer pengembangan infrastruktur dan IoT, staf terdiri dari field engineer dan QA engineer. Untuk tenaga ahli itu ada IoT spesialis, data scientist, data engineer, dan network engineer. Kemudian task ketiga itu ada kegiatan integrasi dan prediksi cuaca yang di mana staf terdiri dari data research, sistem arsitek, UX research, dan technical writer. Kemudian untuk tenaga ahli itu terdiri dari software developer, machine learning engineer, UI UX designer, dan front-end developer. Yang kelima itu task pengembangan dan integrasi sistem rekomendasi. Untuk staff itu terdiri dari project manager, developer sistem, sistem tester, dan back-end developer. Untuk tenaga ahli itu terdiri dari IoT engineer, developer algoritma, dan arsitek sistem. Kemudian ada task manager uji coba dan implementasi skala besar yang di mana staff itu hanya ada field engineer, untuk tenaga ahli ada software engineer dan data analis, dan yang task terakhir itu pemeliharaan dan pengembangan, yang di mana staff terdiri dari IT operation manager dan IT support engineer, sedangkan untuk tenaga ahli itu ada customer support specialist, software developer, dan product manager. Kemudian di bawahnya itu eh, merupakan OTK singkat atau SDM dari sistem kami yang berdasarkan staf dan tenaga ahli saja yang sudah disesuaikan dengan detail dari OTK dan SDM sebelumnya. Nah, dapat dilihat ini secara keseluruhan dari staf sudah kami klasifikasikan yang terdiri dari bisa dilihat di layar ini. Kemudian untuk tenaga ahli itu sudah juga kami klasifikasikan menjadi seperti ini. Jadi tidak ada yang terdouble untuk OTK dan SDM-nya. Oke, baik. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Arfi atas penjelasannya mengenai OTK dari SDM kita. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai tas kegiatan yang lebih detail berdasarkan WBS kami, berdasarkan 6 tingkatan juga. Nah, di sini ada tas perencanaan sprint dan produk backlog. Nah, ini adalah detailnya dari kode tas 1.1.1. Nah, di sini kami semua mengambil dan fokusnya ke level tingkat 3. Jadi untuk detailnya itu dapat dilihat di sini, itu semua adalah di tingkat 3. Di sini level 1, 1.1.1 ini sampai eh, yang paling bawah untuk detailnya. Nah, di sini detailnya itu sampai 1.4.3. Nah, jadi untuk level 1 detailnya sampai di penetapan urutan prioritas. Nah, lanjut di level 2 tas perencanaan sprint 1 pengembangan infrastruktur IoT. Di sini juga tetap mengambil tingkat level 3. Yang dapat dilihat di sini itu dimulai dari tas 2.1.1 analisis kebutuhan sensor sampai bisa dilihat di sini. Dia sampai di kode tas 2.4.4, yaitu perencanaan peningkatan berdasarkan feedback. Nah, lanjut ke tingkat 3 yaitu tas perencanaan sprint 2 integrasi prediksi cuaca. Di sini juga tingkat 3 semua, yang dimulai dari kode tas 3.1.1 pengumpulan data cuaca historis, yang dapat dilihat di sini sampai di tahap yang dapat dilihat di layar. Nah, untuk level tingkat 3 dia sampai di kode tas 3.4.4 yaitu penyusunan laporan sprint 2. Nah, lanjut untuk tas perencanaan yang tingkat 4 di sini adalah sprint 3 pengembangan dan integrasi sistem rekomendasi. Di sini dapat dilihat dari kode tas 4.1.1 yaitu analisis kebutuhan rekomendasi itu sampai 4.4.4 itu adalah dokumentasi hasil sprint. Yang bisa dilihat di sini lebih detail lagi untuk tingkat 4.
Nah, kemudian selanjutnya yang level tingkat 5 yaitu sprint 4 uji coba dan implementasi skala besar yang sudah dijelaskan oleh Putri tadi berdasarkan WBS yang tertera di awal. Bisa dilihat di sini lagi dari 5.1.1 sampai 5.4.4. Dan terakhir adalah detail dari tas perencanaan sprint berkelanjutan pengembangan infrastruktur IoT level 6. Dapat dilihat di sini untuk detailnya dari kode tas 6.1.1 pemantauan kinerja sistem secara berkala hingga kode tas 6.3.4 yaitu pelaporan dan dokumentasi fitur baru. Nah, itu adalah tas kami yang kami ambil dari level tingkat 3 semua sampai akhir. Nah, selanjutnya adalah setelah kita tahu untuk tas apa yang bakal dikerjain, di sini kita membuat estimasi anggaran beserta klasifikasi anggarannya juga. Nah, untuk estimasi anggaran detailnya dapat dilihat di sini. Nah, jadi total anggaran proyek kami itu sekitar 270.450.000, yang dimana ini semua sudah kami analisis berdasarkan SDM, peralatan, dan juga biaya perjalanan dinasnya. Untuk SDM-nya sendiri, di sini kami eh, sebelumnya udah jabarin ya tas-tasnya apa aja berdasarkan tabel tas yang tadi yang udah dijelaskan barusan. Nah, di sini adalah tas-tasnya yang dimana di sini terdiri dari setiap SDM-SDM yang ada di sini ditentukan berapa lama hari kerjanya para SDM di sini dan masing-masing bakal dikalikan jumlah honornya per hari. Sehingga total bayar SDM-nya dapat dilihat di sini semua untuk setiap task dan untuk nama alat juga di sini juga kami sudah sesuaikan juga beserta jumlah dan harga yang memang diperlukan untuk setiap task dapat dilihat di sini juga. Misalnya aja contohnya itu seperti alat manajemen proyek Jira yang premium berkisar harga 12 juta atau mungkin seperti analisis data Power BI itu sekitar 3 juta kalau ingin premium dan lain-lainnya. Kemudian untuk biaya perjalanan dinas seperti transportasi di sini juga kami sudah buat misal jika diperlukan seperti sewa mobil atau transportasi jika memang eh, di wawancara nanti diperlukan ke tempatnya langsung dan juga seperti penginapan di beberapa tas kegiatan yang memang harus berada di sana atau di lapangan. Nah, di sini adalah total keseluruhan dari semua biaya-biaya yang ada dan dapat ditotalkan di bawah di sini adalah sekitar 270.450.000. Nah, lanjut untuk estimasi anggarannya dalam bentuk klasifikasi anggaran. Di sini bisa dilihat juga udah diklasifikasikan berdasarkan 4 jenis biaya. Ada biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, dan juga biaya operasional dan maintenance. Nah, untuk biaya pengadaan juga di sini juga sudah kami klasifikasikan lagi kira-kira keperluan apa sih yang memang sesuai dengan biaya pengadaan tersebut beserta harga-harganya. Nah, total biayanya untuk biaya pengadaan itu sekitar 50.650.000. Selanjutnya untuk biaya persiapan operasi juga keperluan seperti alat-alat yang diperlukan juga sudah kami buat di sini beserta harganya masing-masing dan totalnya itu 20.750.000. Selanjutnya adalah biaya proyek. Di sini juga keperluannya sudah kami buat apa aja beserta hari yang dibutuhkan karena di sini rata-rata adalah SDM-nya dan untuk total biayanya itu sekitar 133.750.000. Selanjutnya untuk biaya operasional dan maintenance di sini juga dapat dilihat untuk keperluannya apa saja seperti software-software yang digunakan juga untuk maintenance. Nah, ini juga beserta akomodasi, kendaraan dan sewa-sewa di sini juga totalnya adalah 65.300.000. Sehingga ketika ditotalkan keseluruhan keseluruhan ini itu adalah 270.450.000 sama dengan hasil di estimasi anggaran detail yang sudah kami buat. Nah, selanjutnya itu adalah merupakan dari klasifikasi anggaran dan estimasi anggaran yang sudah kami sesuaikan berdasarkan task dan juga WBS secara detailnya.
Nah, selanjutnya di sini kami akan buat penjadwalan dari proses pembuatan sistem manajemen proyek sistem informasi berikut ini. Nah, yang akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Oke, selanjutnya itu ada penjadwalan di mana total keseluruhan hari dari penjadwalan kami ini sebanyak 202 hari, yaitu berkisar 6 bulan 20 hari. Yang dimana ini dimulai dari tanggal 6 Januari 2025 dan diakhiri pada tanggal 26 Juli 2025. Di sini di penjadwalan kami ini dapat kita lihat ada kode taks yang dijelaskan sebelumnya dari WBS yang kami buat. Terdapat juga kegiatan-kegiatan yang ada di dalam taks itu. Selanjutnya ada SDM yang melakukan kegiatan tersebut serta tanggal dimulai tanggal dimulainya kegiatan tersebut dan diakhiri kegiatan dan pengakhiran kegiatan tersebut serta durasi atau hari dari pengerjaan kegiatan tersebut. Di sini untuk detailnya dapat kita lihat eh, detail penjadwalan yang kami buat yang dimana itu tadi dimulai dari 6 Januari 2025 sampai diakhiri di 26 Juli 2025. Untuk selanjutnya itu ada penjadwalan berdasarkan CPM. Oke, untuk penjadwalan secara CPM dapat kita lihat di sini juga ada kode taksnya, kegiatannya juga ada, durasi serta taks pendahulu. Yang pertama itu ada kode taks 111 yang dimana kegiatannya itu wawancara dengan pemangku kepentingan. Taks pendahulunya itu tidak ada karena ini adalah awal mula dari di kegiatan tersebut. Selanjutnya ada kode taks 112 yaitu survei dan kuesioner kepada petani. Taks pendahulunya itu 111 karena kegiatan ini dapat dimulai jika kegiatan 111 telah selesai. Begitu juga kegiatan 113 dan 121. Selanjutnya ada kegiatan 122 estimasi effort dan prioritas yang dimana tas pendahulunya itu ada 121 dan 122. Seperti yang kita lihat, tas pendahulunya ini dua karena estimasi effort dan prioritas dapat dilakukan jika kedua kegiatan tersebut telah selesai. Selanjutnya 123 dan 131 sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kegiatan ini dapat dimulai jika kegiatan sebelum itu telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kegiatan 1.3.2 pembagian tugas dalam tim. Sama seperti sebelumnya, kegiatan ini dapat dimulai jika dua kegiatan sebelumnya telah selesai, yaitu 1.3.1 dan 1.3.2. Selanjutnya ada kegiatan 1.3.3 sampai kegiatan terakhir, yaitu kegiatan 6.3.4 sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kegiatan ini dapat dimulai jika kegiatan sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Ini adalah penjadwalan yang kami buat berdasarkan CPM. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Gina atas penjelasannya mengenai penjadwalan kita. Nah, selanjutnya terakhir akan dijelaskan oleh Eka mengenai manajemen risk atau manajemen risiko yang ada pada sistem kami. Pada Eka dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian manajemen risk, di mana manajemen risk ini terdiri dari level 0, yaitu project risk, sistem pertanian, presisi terintegrasi berbasis IoT, dan prediksi cuaca khusus pertanian. Kemudian, di level satunya diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada people risk, yang kedua ada financial risk, yang ketiga ada technology risk, yang keempat ada structure atau process risk, dan yang kelima ada market risk. Kemudian ada juga level 2 dan level 3 dan solusinya. Untuk bagian people risk, di level 2 ada kurangnya kompetensi teknis, di level 3-nya tim proyek dan petani tidak terbiasa menggunakan teknologi IoT, dan untuk solusinya memberikan pelatihan intensi dan sesi pengenalan teknologi berbasis IoT. Kemudian selanjutnya di level 2 untuk
resistensi terhadap perubahan. Di level 3, petani tradisional enggan mengadopsi teknologi baru, dan solusinya adalah dengan mengadakan lokakarya dan simulasi manfaat teknologi secara langsung. Selanjutnya masih di people risk, ada di level 2 motivasi tim menurun, level 3 tekanan kerja tinggi dan ekspektasi yang tidak realistis, dan untuk solusinya itu menyediakan jadwal kerja yang fleksibel. Selanjutnya, di level 2 ada pelatihan SDM. Untuk level 3-nya adalah ketidaksiapan SDM dalam mengoperasikan teknologi. Dan solusinya adalah fokus pada praktik berbasis kasus nyata. Kemudian masuk ke bagian financial risk. Untuk di level 2-nya ada biaya implementasi tinggi. Di level 3-nya harga perangkat IoT infrastruktur yang mahal. Dan untuk solusinya adalah menawarkan skema pembiayaan seperti kredit lunak dan lain-lain. Selanjutnya di level 2 ada lagi ketidakpastian ROI. Di level 3-nya petani khawatir investasi pada teknologi baru, dan untuk solusinya adalah memberikan simulasi ROI berbasis data serta memperlihatkan studi kasus keberhasilan implementasi. Kemudian di level 2-nya ada lagi keterbatasan infrastruktur. Untuk level 3-nya internet dan listrik di daerah seringkali tidak stabil, dan untuk solusinya menggunakan perangkat IoT yang mendukung mode offline. Oke, masuk ke bagian teknologi risk. Di level 2-nya ada keterbatasan infrastruktur. Di level 3-nya internet dan listrik di daerah rural seringkali tidak stabil. Solusinya menggunakan perangkat IoT yang mendukung mode offline. Kemudian di level 2 ada lagi kerentanan perangkat. Untuk di level 3-nya perangkat IoT rentan terhadap kerusakan. Untuk solusinya adalah dengan menggunakan perangkat tahan cuaca dan tahan lingkungan. Selanjutnya, di level 2 ada masalah integrasi teknologi. Di level 3-nya kesalahan dalam sinkronisasi antara sensor IoT, platform cloud, dan aplikasi. Untuk solusinya dengan melakukan uji coba sistem secara menyeluruh sebelum peluncuran. Kemudian, klasifikasi bagian struktur proses atau structure risk. Untuk di level 2-nya adanya kesalahan analisis data, di level 3-nya data yang dihasilkan tidak akurat, dan untuk solusinya adalah dengan menetapkan SOP untuk kalibrasi perangkat secara rutin. Kemudian ada lagi di level 2 ketergantungan pada vendor, untuk level 3-nya bergantung pada vendor tunggal untuk penyediaan perangkat IoT, dan untuk solusinya adalah diversifikasi vendor untuk mengurangi risiko ketergantungan. Kemudian di level untuk bagian market risk, di level 2-nya ada resistensi adopsi teknologi, level 3-nya petani tradisional tidak memahami manfaat teknologi baru, dan untuk solusinya adalah dengan mengadakan kampanye edukasi massal. Kemudian di level 2 ada lagi kompetisi pasar, untuk level 3-nya kompetitor menawarkan teknologi serupa dengan harga lebih rendah, dan untuk solusinya sendiri adalah dengan mengembangkan fitur unik dan spesifik terhadap kebutuhan lokal. Selanjutnya di level 2 ada lagi kesiapan pasar. Untuk level 3-nya stakeholder seperti pemerintah, lembaga finansial, atau distributor teknologi belum mendukung. Untuk solusinya yaitu dengan membentuk kemitraan strategis dengan pemerintah dan lembaga terkait. Kemudian untuk selanjutnya ada di level 2 lagi ketergantungan pada dukungan ekosistem. Untuk level 3-nya minimnya teknisi lokal, spare part, dan layanan after sales, dan solusinya adalah mengadakan pelatihan teknisi lokal. Oke, baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kami menyimpulkan bahwa optimalisasi sistem pertanian presisi terintegrasi ini menggunakan pendekatan agile yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan teknologi IoT dan juga analitik cuaca. Jadi, prosesnya dimulai dengan identifikasi wawancara, melalui survei, dan diikuti dengan penyusunan backlog produk. Sprint pertama itu fokus pada infrastruktur IoT, dan sprint berikutnya mengembangkan model prediksi cuaca yang terintegrasi dengan IoT, dan sprint ketiga mencakup pengembangan sistem rekomendasi untuk pengolahan lahan. Jadi setiap sprint diakhiri dengan uji coba dan juga feedback dan perbaikan sistem. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Eka.
telah menutup dari pemaparan presentasi kita mengenai sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT dan prediksi cuaca khusus pertanian. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang juga turut serta dalam mempresentasikan dari proyek kita ini. Nah, jadi ini adalah merupakan bagian akhir. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih. Sebelum menutup, izinkan saya memberikan pantun. Bunga mawar, bunga selasih, warna cerah tiada duanya. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Semoga proyek ini tuh dapat berkembang selanjutnya. Terima kasih.